Shalom Bapak Saudara. Shalom. Selamat sore. Selamat beribadah kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Saudara kita persiapkan hati kita untuk kita naikkan syukur kita. Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang baik. Haleluya Yesus. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan kami, Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, kemuliaan ucapan syukur kami hanya bagimu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Lambaikan tangan Bapak Saudara kepada saudara kita. Haleluya. Bapak percaya bahwa Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Dia sumber bagi setiap kita, Dia cahaya bagi kita. Amin. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Yesus. Oh Yesus. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jerikan mataku. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jerikan mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, udah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, padamu ku dapat melihat maju ke depan. Dalam rencana bukan berjalan, tak lagi melihat ke belakang. Karena kasih-Mu jerikan mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Yesus, Yesus, udah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, padamu ku dapat melihat maju ke depan. Yesus, tak pernah kau tak bisa jaga. Engkau sempurna, Yesus, padamu ku dapat melihat maju ke depan. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan.
Yesus, Engkau benteng hidup kami Tuhan. Engkau juru selamat kami Yesus. Haleluya, selamat tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Katakan yes. Oh Yesus, dapatkanku gantar. Yesus, padamu menopangku, jalani kehidupan. Kau yang mengangkat kami Yesus, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku keterangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, akan ku takut, aku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Ya Allah, ya Yesus, jaminan hidup kita, Dia benteng hidup kita. Haleluya Yesus. Berjalan bersamamu Yesus, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku Yesus, jalani kehidupan. Kau yang mengangkat kami Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, akan ku takut, aku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, amin, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, akan ku takut, aku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Semua bertepuk tangan bagi Allah kita. Yesus. Oh Yesus, haleluya Yesus. Semua katakan, kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, aku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan kau, amin, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut,
penopang hidupku. Yesus, amin. Haleluya. Yesus. Yes. Yesus, kau kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau kekuatanku. Haleluya. Penopang hidupku. Bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku. Akan ku takut. Aku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, haleluya. Jadi kembali kita sekali lagi yang paling meriah. Yesus, Kau Allah kami Tuhan, Kau benteng hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara. Di Allah yang dahsyat, Yesus. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya.
Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau. Berbeda dari orang-orang yang lain. Kami adalah orang-orang yang terpilih. Kami adalah orang-orang yang diberi kasih karunia Tuhan. Yang berbeda dengan orang yang lain. Kegelapan malam, kegentaran apapun tidak membuat kami takut. Sebab Tuhan bersama dengan kami. Kami punya perlindungan yang dahsyat. Dan sampai hari ini Tuhan, kami bersyukur. Jikalau kami masih dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sempurnalah setiap pekerjaan tangan-Mu atas kami, Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sore hari ini kami kembali dikuatkan dengan firman-Mu. Urapi hamba Tuhan. Biarlah setiap perkataan hamba adalah isi hati Tuhan. Bagi jemaat di tempat ini, semakin yakin bahwa kami semua punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Tadi saya masuk pertama kali, ini benar-benar saya dari mobil, saya kira ini mungkin ada yang ngisi. Jadi kayak ada yang ngisi baru latihan gitu ya. Karena kok ada ini suara kayak suara, bukan suara musik tapi suara DVD yang disetel gitu ya. Dari luar sana saya lihat, suaranya kok mantap gitu ya. Ternyata sudah mulai ibadah, saya kira masih latihan. Ini luar biasa, puji nama Tuhan. Dan tadi saya ibadah juga saya ngerasani dengan Pak Jeffrey. Sing main drum gana saya rame-rame. Kelingan zaman nom-noman saya. Seperti itu. Tapi puji nama Tuhan, sore hari ini semua yang ada di tempat ini luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan saya akan berkhotbah dengan satu tema dibedakan karena memang saya dapat iluminasi dari Tuhan
untuk menyampaikan bahwa kita ini berbeda dengan orang yang lain. Kita harus tahu bahwa kita itu anak-anak Tuhan itu beda. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nanti kita akan melihat perbedaan-perbedaan itu saudaraku, supaya kita semakin yakin bahwa kita itu adalah anak-anak Allah yang punya kodrat ilahi. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan membuka dalam Keluaran, karena waktunya cuma 45 menit, mungkin agak saya kurangi guyonnya sudah gue. Karena waktunya terbatas hanya 45 menit, dan kita akan berfokus pada firman Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat 16. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 16, kita akan membaca bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Keluaran pasal 33 ayat ke-16 bersama-sama. 2, 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin. Jadi dikatakan dibedakan. Musa berkata bahwa kami ini bangsa yang berbeda. Bukan seperti bangsa-bangsa yang lain, kami beda. Karena ada Allah di dalam kami. Ada Allah Israel yang dahsyat di dalam kami, jadi kami berbeda. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan perbedaan itu dibutuhkan di hari-hari seperti ini. Di masa pandemi yang semakin sulit ini, saudaraku, di mana ekonomi ini semakin sulit. Semakin mendekati semua boleh divaksin, semakin ini sulit sekali. Tahun-tahun yang sangat sulit. Tapi kita sudah melalui hampir setahun lebih, melalui krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang ada di Indonesia dan di dunia ini sudah hampir setahun lebih. Tapi sampai hari ini kita bisa bertahan. Sebab kita berbeda dengan orang yang lain. Bahkan saya percaya di tempat ini, yang ada di tempat ini, semua terbebas dari corona. Amin. Ada yang sakit corona, cuma angkat tangan. Oh, ada yang sakit, sakit itu ya orang aku. Mau sakit, nanti lari semua. Tapi kita enggak ada. Kita dibedakan. Dan mengacu kepada Mazmur 91, memang semua anak Tuhan berpatokan kepada Mazmur 91. Penyakit sampar tidak akan menimpa kita. Ditelan mentah-mentah. Pasal 91, ayat demi ayat dimakan mentah-mentah oleh anak Tuhan. Pokoknya kalau aku percaya pasti orang kena corona, pasti aman. Tapi faktanya sudah dikasih dalam, banyak juga anak Tuhan yang kena COVID-19. Betul kan? Ada orang-orang Kristen yang kena corona juga. Dan kalau kita meneliti Mazmur 91, jelas-jelas dikatakan di dalam ayat yang ketiga, bahwa aku akan melepaskan engkau. Aku akan melepaskan engkau. Coba dibaca Mazmur 91 ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar atau penyakit menular. Kata melepaskan, saudaraku, itu sudah kena dulu. Gitu? Jadi Anda kalau mengacu pada ayat Mazmur pasal 91, oh jangan Anda berkata, wah aku enggak bakal kena corona. Bahkan ada yang mencobai Tuhan, oh wes dengan iman, percaya, tidak akan kena corona. Ternyata kena, saudaraku. Loh, bagaimana ini? Ya karena kalau kita membaca di dalam ayat 3 ini, jelas-jelas dikatakan, aku akan melepaskan. Artinya kena dulu. Tapi Tuhan akan lepaskan. Amin. Ada yang kena COVID tanpa gejala. Artinya kena, tapi dilepaskan Tuhan. Ada yang sakit, sembuh. Amin. Kita bisa kena, sudah dalam ayat yang kita baca. Ini kita bisa kena corona. Tapi Tuhan akan melepaskan.
ada yang unik kalau kita membaca ayat ke-14, coba ditayangkan ayat ke-14. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini ayat tersebut berkata demikian. Maka aku akan meluputkan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini berbeda. Kalau tadi melepaskan, kalau ayat 14, karena hatinya melekat kepadaku, ini kata Tuhan, aku akan meluputkan. Beda enggak arti kata melepaskan dan meluputkan, beda enggak? Berbeda. Kalau melepaskan, kena, dilepaskan. Tapi kalau meluputkan, sebelum kena sudah diluputkan. Bahkan ada benteng yang melindungi kita. Amin. Tetapi syaratnya harus apa, saudara? Hatinya melekat kepadaku. Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, engkau tidak akan kena, diluputkan. Bukan dilepaskan, tapi diluputkan. Enak mana, dilepaskan atau diluputkan? Diluputkan. Ada benteng dari Tuhan yang membentengi kita. Loh, tapi Pak Joko, tapi kan ada juga pendeta yang mati corona. Ada orang-orang Kristen yang mati corona. Ada misteri Tuhan yang tidak dapat dijelaskan. Ya mungkin itu sudah umurnya. Bule saya kena corona, kalau saya membaca ayat ini, meskipun dia mungkin hatinya tidak melekat kepada Tuhan, tapi dia kan orang percaya. Harusnya dilepaskan dong. Ternyata dia koid dengan sukses. Meninggal karena corona. Loh kok bisa? Umurnya sudah berapa? 70 lebih. Arep ngopo? Kalau umur sudah 70 tahun mau ngapain? Kadang-kadang saya bersyukur. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kita orang-orang yang melekat kepada Tuhan, saya percaya. Saya tetap berpatokan kepada firman Tuhan. Kalau hati kita terpaut kepada Tuhan, kalau hati kita melekat kepada Allah, maka Tuhan akan membentengi dan meluputkan kita. Saudaraku, kalau dihitung-hitung, saudaraku, tidak ada satupun yang bisa lepas dari COVID. Enggak ada. Selama Anda berinteraksi dengan orang, selama Anda masih kumpul-kumpul dengan keluargamu, mesti kecenderungan kena. Tapi kenapa sampai hari ini pendeta saudara enggak kena? Saya yang ganteng dan nyentrik ini juga enggak kena. Saudara yang ada di sini juga enggak kena. Kenapa? Karena ada benteng perlindungan Tuhan yang melindungi saudara dan saya. Kenapa? Saya percaya karena hatimu melekat kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dibedakan untuk menerima yang lebih baik dari orang lain, dari otoritas yang lebih tinggi, adalah keinginan setiap manusia. Dalam hal ini, otoritas yang lebih tinggi adalah Tuhan. Semua kita ingin dibedakan oleh Tuhan dari orang yang lain. Satu kebanggaan kalau kita berbeda. Untuk menerima hal-hal yang baik, saudaraku. Dan Tuhan pun demikian pada saudara. Layaklah engkau dibedakan dari orang yang lain. Dan sekali lagi saya katakan pada saudara, kalau gembala sidang saudara itu berbeda dari gembala-gembala sidang yang lain. Saya selalu ngomong seperti itu karena faktanya seperti itu, saudara. Kenapa? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Yang ada di pikiran dan hatinya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Seluruh apapun dari aspek kehidupan adalah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dan itulah hati yang melekat kepada Allah.
kita melibatkan Tuhan dalam segala perkara apapun. Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, apapun yang kau kerjakan, pasti engkau akan selalu menyertakan Tuhan. Amin. Bahkan masuk angin tuh menyertakan Tuhan. Tuhan kok aku gembreges, Tuhan kok aku kesel. Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Kita dibedakan, mungkin dalam perlindungan, dalam berkat. Saya tahu saudaraku saat-saat ini saat-saat yang paling berat. Saya kemarin lihat di TV saudaraku, ada beberapa perusahaan besar yang gulung tikar. Anda tahu, perusahaan Honda yang besar itu saudaraku, dia tidak bisa bayar karyawannya, sampai jual motor. Saking beratnya saudara. Anda tahu dealer Honda yang besar itu tidak bisa bayar pegawainya, sampai jual motor. Karena memang dia jual motor saudara. Haleluya. Tapi di saat yang paling berat buat ekonomi di Indonesia, ekonomi di bangsa ini. Tapi percaya, tadi kita nyanyikan, meskipun bumi berguncang, Yesus tetap Allah. Dia tetap Tuhan kita yang luar biasa. Kalau sampai hari ini Anda diberi perlindungan dari COVID, itulah tanda bahwa engkau menjadi kekasih-kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Perbedaan yang kita terima dari Allah adalah bentuk kasih dan anugerah yang tak terhingga. Dan mengapa kita dibedakan? Nah ini saudaraku, mengapa kita dibedakan? Kita membaca dalam Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi kita tidak usah membaca semua, dan kita membaca pasal 33, Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 saja dulu. Kita akan baca Keluaran 33 ayat 1 sampai yang ke-3. Kalau ada yang bisa membacakan, saya minta. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 3. Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat 16 dan 17. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ini adalah perjalanan saat setelah peristiwa Musa naik gunung, lalu bangsa Israel membuat patung anak lembu emas. Setelah itu Tuhan ngamuknya luar biasa dan Tuhan meminta kembali Musa untuk berjalan. Tapi kaku hatinya Tuhan, mangkelnya Tuhan itu belum hilang. Jadi Tuhan berkata, kamu terus berjalan. Kamu berjalan, nanti aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, Hewi, dan Yebus. Semua musuh-musuh akan dikalahkan. Tapi Tuhan katakan, tapi aku enggak ikut sama kamu. Aku mengutus malaikat. Lah
Nah di sini Musa keberatan Tuhan. Disinilah Musa keberatan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak ikut? Maka dalam ayat 16 tadi, kalau Tuhan gak ikut, piye? Orang ngertinya gimana? Kalau kami ini bangsa yang dibedakan. Dan pada akhirnya dalam ayat 17, Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Akhirnya Tuhan mau lagi. Padahal Tuhan sudah gak mau menyertai bangsa Israel. Dia sangat-sangat jengkel. Akhirnya Tuhan mau. Ini rentetan peristiwanya seperti itu. Dan kita berbicara tentang perbedaan. Mengapa kita dibedakan? Mengapa bangsa Israel dibedakan? Kenapa kita Israel secara rohani dibedakan dengan orang yang lain? Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Dibedakan karena kita dikenal Tuhan yang pertama. Kenapa kita dibedakan? Karena kita dikenal Tuhan. Tuhan ngomong, karena aku mengenalmu. Dan Musa dikasihi Tuhan. Musa dikasihi Allah. Sebab dia mengenal Musa. Sebab Musa juga mengasihi Tuhan. Haleluya. Kenapa Tuhan berkata, karena aku kenal kamu. Maka aku bedakan. Karena Musa ini punya hati yang mengasihi Tuhan. Maka dia dikenal oleh Tuhan. Coba kita membaca dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Coba dibacakan. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Demikian 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. 1 Korintus 8 ayat 3. Ini di TV-nya salah. 1 Korintus 8 ayat 3. Diulang kembali Mas, sekali lagi. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Saya katakan tadi, kenapa Musa dikenal oleh Tuhan? Tuhan berkata, aku mengenal engkau. Maka setiap perkataanmu tak turuti. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan kenal dengan saudara. Dan setiap apapun yang kau minta, pasti Tuhan akan berikan. Amin. Tapi miliki hati yang mengasihi Allah. Miliki kasih kepada Allah supaya dikenal Allah. Nyatakanlah itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Orang yang mengasihi Allah itu bisa kelihatan dalam kehidupannya sehari-hari. Saya bisa ngomong di hadapan saudara, aku itu mengasihi Allah loh. Aku bisa ngomong kepada banyak orang, aku itu mengasihi Allah, gembar-gembar supaya orang tahu semua, aku mengasihi Allah. Tapi faktanya mengasihi Allah itu apa? Nyatakanlah dalam kehidupanmu sehari-hari kalau benar-benar engkau itu punya hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan ciri utama manusia yang mengasihi Allah adalah yang pertama, selalu merindukannya. Kalau saudaraku, engkau tidak punya kerinduan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-harimu, jangan pernah kau berkata aku mengasihi Tuhan. Haleluya. Halo? Bangun pagi-pagi yang dicari apa dulu? Kopi atau koran? Atau menyembah Tuhan dulu? Bangun pagi kau harus datang kepada Tuhan. Inilah kasihku kepadamu ya Allah. Aku memuji-muji engkau. Aku menyembah engkau. Aku bersyukur di hadapanmu.
Itu ciri khas orang yang mengasihi Tuhan. Rindu kepada Allah. Mazmur 84 ayat yang ketiga. Demikianlah perkataan Bani Korah. Mazmur 84 ayat yang ketiga. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran. Korah nggak ngomong Tuhan dulu, pelatarannya tok dia sudah rindu. Di pelataran Tuhan dia rindukan sedemikian rupa sampai hatinya hancur, jiwanya hancur. Apalagi dengan Tuhan. Apakah hatimu juga seperti itu? Kalau engkau mau dibedakan dari orang lain, engkau harus punya kerinduan kepada Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Usahakan kau mencari Tuhan lebih dulu, utamakan Tuhan di atas segala perkara apapun. Bangun pagi jangan cari kopi dulu, jangan cari koran dulu, jangan pegang HP dulu, jangan buka-buka nonton HP dulu, tapi mulai menyembah Tuhan. Mulai menyanyi. Syukur-syukur Anda bisa main gitar, puji Tuhan. Orang so main gitar, ora nganggo gitar ora apa-apa. Wah, suarane pales ora apa-apa, suarane pales. Paling yang dengarkan kan seisi rumahmu tok. Sama Tuhan Yesus. Ya. Saya juga suaranya enggak terlalu bagus. Pak Jeffrey juga suaranya pas-pasan seperti saya. Jadi saya terus terang, saya jujur. Apa Pak Jeffrey seperti Buri Marantika? Oh enggak. Ya mungkin kadang-kadang juga palas, tapi mungkin kadang-kadang anak-anak dari istrinya mungkin kalau Pak Jeffrey nyanyi, ya mungkin rada guyu juga mungkin ya. Mungkin loh, maaf kata loh Pak, maaf kata, mungkin loh, mungkin. Iki nyanyi pengalup ya mungkin loh, mungkin. Maaf. Tapi Tuhan sekali lagi tidak memandang suaramu, tapi selalu Dia yang dilihat itu hatimu. Saat kau menyanyi, saat kau memuji Tuhan, apa yang ada di hatimu? Apakah kau punya kasih kepada Allah? Apakah kau hatimu hancur karena merindukan Tuhan? Jiwamu hancur karena menginginkan persekutuan dengan Allah? Kalau engkau mau dibedakan, engkau harus ubah konsep hidupmu. Amin. Mulai besok, ada datang pagi-pagi. Pertama kali datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Baru urusan yang lain-lain nanti urusan belakang. Nanti Anda akan melihat perubahan terjadi. Coba sudah. Saya tidak omong kosong, coba sendiri. Nanti kan hidupmu berubah. Amin. Kalau engkau memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan memprioritaskan saudara. Orang lain dikasih 10, Anda dikasih 30. Amin. Seperti Pak Bekti tadi kasih saya, lainnya 10, saya 30. Kenapa? Karena dia tidak memandang wajah saya. Kalau dia melihat wajah saya, sesuai enak mutah. Tapi dia melihat apa yang saya kerjakan. Apa yang saya lakukan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan yang kedua, ciri utama manusia yang mengasihi Allah adalah selalu ingin berjuang dengan keras. Untuk bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Selalu merindukan, dengan segala kekuatan yang ada dalam diri. Ingin membuat Tuhan itu senang, bersuka. Tentunya dengan melakukan apa yang Dia ingin saudara kerjakan. Amin. Coba saudaraku Anda dengan kekasih saudara. Kalau engkau mengasihi kekasihmu, inginnya selalu menyenangkan tok. Amin. Yaitu engkau dengan Tuhan dia harus seperti itu. Terus ingin selalu membuat Tuhan itu bersuka, senang. Supaya engkau dibedakan.
Karena engkau memiliki kasih kepada Allah. Saya itu karena saya mengasihi istri saya selalu ingin menyenangkan hatinya. Apapun yang dia suruh, saya kerjakan. Yang paling saya takuti di dunia ini adalah yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang kedua adalah istri saya. Saking saya mengasihinya, saudara, apapun yang dia minta, tak belikan. Aku minta gelang, gelang. Tak ajak ke toko emas. Tak lihat gelangnya, kok orang $. Ini kok mahal. Nah, itu memang emas baru naik. Ya sementara pakai gelang karet sih, kepingin memberi yang terbaik, tapi nggak mampu. Tapi punya hati ingin menyenangkan hati istrinya. Bu Jepri sama Pak Jepri itu romantis orangnya. Saya kenal dia dari muda. Apapun yang diminta Bu Devi selalu diberikan. Nah itu saya contoh. Tak lihat, baik kita contoh baik. Tapi ternyata istrinya keranjingan sama saya ternyata. Wah, kalau dia ditanyai, kamu anakmu sama Pak Joko mengasihi mana? Iya mengasihi Pak Joko lah. Anak dengan saya dia mesti mencintai saya. Kenapa? Karena saya menyenangkan hatinya. Kalau Tuhan disenangkan oleh karena kau mengasihi Tuhan, apapun yang kau minta pasti Tuhan beri. Amin. Perlindungan Tuhan beri perlindungan, tidak minta pun dilindungi Anda. Gampang saja kau berdoa, Tuhan darahmu menjadi tameng dan perisai dalam tubuh kami, sudah dilindungi, nggak kena COVID. Itu betul saudara. Anda percaya dengan darah Yesus? Percaya nggak? Darah Yesus itu berkuasa loh, jangan main-main saudara. Anda minta Tuhan darahmu jadi tameng, darahmu jadi perisai dalam tubuh kami. Menolak COVID, tolak. Amin. Ini aja terus kemelinti. Wah ada darah Yesus. Maskernya dibuka. Disembur wong edan COVID. Tenan. Wong edan nyembur. Jangan main-main sudah. Kayak adik saya. Dia beli di nasi kucing. Yang banyak, beli kan banyak nasi kucing. Kok udah minggat-minggat. Dia nunggu sudah setengah jam, udah ada kursi lowong. Dia mulai datang sudah. Ini saya diceritain dia, saya kepinggal-pinggal. Kalau dia deket mulai minggat kabeh. Pinten Pak, kalau pinten es teh tok, bayar kabeh melayu kabeh. Ya kan takut ya. Ketanggar wong edan nyembur itu kan jadi penyakit sudah. Tapi meskipun kita tahu ada perlindungan, tapi jangan mencobai Tuhan. Tetap pakai masker. Amin. Meskipun agak menghilangkan kegantengan dan kecantikanmu, tapi gak apa-apa. Nanti semua, kalau COVID sudah berlalu, semua pada kaget. Karena nanti semua ketemu kan gak pakai ini lagi Pak ya. Wono sing tambah elek. Loh kok saya kok merongos men gue? Nah, biar aku merongos. Ya kan gak tahu sekarang wajah, gak ngerti. Aku wajahnya ini, sama gak ngerti semua. Nanti setelah dibuka, nanti COVID sudah berlalu, semua divaksin kan boleh buka. Wetok men, wah kok wirang men, lah aku kok gede-gede kan. Sudah biar dikasih dalam Tuhan. Tapi kalau saya kan sudah, tidak rahasia ini sudah tak buka. Ada kan ngerti kegantengan, saya kan tetap sama kan. Nah, iya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kenapa kita dibedakan, karena kita dikenal Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa kita dibedakan dari orang yang lain? Karena sumpah dan janji Tuhan. Kita kembali ke pasal Keluaran 33 ayat yang pertama. Tolong dibacakan. Keluaran 33 ayat yang pertama. Dibedakan karena sumpah dan janji Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian,
kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Haleluya. Berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini engkau dan bangsa itu telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kenapa kita dibedakan? Karena Tuhan sudah berjanji dan dia bersumpah kepada Abraham. Allah kita Allah yang tidak pernah berdusta, saudara. Dia tepati janjinya. Dia tidak akan pernah melanggar sumpahnya sendiri. Coba di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, tolong dibacakan. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Tuhan itu kodratnya itu tidak bisa berbohong. Dia setia, Bapa itu setia. Sifat, karakter, kodrat semua adalah ilahi. Tidak bisa berdusta, tidak bisa berbohong. Dia selalu tepati janjinya. Dia setia dalam segala perkara apapun. Dia setia dalam janjinya kepada umatnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Anda lihat, ikan, kodratnya dia itu habitatnya di air. Keluarkan dari air, pasti dia mati. Dia tidak bisa bernafas, betul? Allah juga demikian. Dia itu kudus, dia itu tidak bisa berbohong, dia itu pasti pegang sumpah karena dia Allah yang setia dan dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Kita harus belajar, saudaraku, seperti Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah yang juga mempunyai kodrat ilahi. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berilah kekuatan supaya aku tidak bisa berdosa, supaya aku tidak bisa melakukan kesalahan, supaya dagingku tidak meminta hal-hal yang tidak aku ingini, tapi aku kerjakan. Kadang-kadang kita mau bertobat gak mampu, saudaraku. Tidak bisa. Tapi kau harus berdoa kepada Tuhan, mampukan aku. Berilah kodratmu kepada aku, Tuhan. Supaya dagingku tidak meminta dosa. Banyak orang Kristen bingung dengan dirinya sendiri. Aku ingin baik, aku ingin benar, tapi kenapa aku tidak bisa? Aku ingin lepas rokok, tapi kenapa nggak bisa? Karena daging itu yang meminta. Aku ingin tidak gosip, tapi mulutku kok mesti nerocos gosipin orang. Rohnya ingin baik, tapi tubuhnya enggak bisa baik. Engkau harus datang kepada Tuhan. Tuhan, biarlah aku memiliki kodrat ilahi yang tidak bisa berbohong, yang tidak bisa menipu, yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Supaya hidupku menyenangkan hatimu, Tuhan. Amin. Benar enggak, saudaraku? Jujur aja, kadang-kadang kita ingin berbuat baik, kita enggak bisa. Aku ingin bertobat Pak Joko, tapi kenapa enggak bisa ya? Terus daging ini meminta. Tidak ada jalan lain. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan. Amin. Haleluya. Jadikanlah diri kita seperti Tuhan, menjadi pihak yang setia kepada perjanjian yang sudah disepakati. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saat kita mengambil satu komitmen, aku percaya kepada Yesus, aku mengikuti Yesus, aku menjadi anak Tuhan, itu sudah ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Saat engkau mengambil komitmen, aku percaya kepada Yesus dan aku menjadi orang Kristen, di saat itu sudah ada tanda tangan meterai perjanjian. Engkau mendapat hak dan engkau juga mendapat kewajiban. Tuhan mendapat hak juga mendapat kewajiban. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 28 jelas. Kalau engkau turuti perintahku, aku memberkati engkau.
Aku akan menjadi perlindunganmu. Aku akan menyediakan apa yang kau perlukan. Kau tidak akan kekurangan apapun. Betul kan? Itu hak kita. Dan kewajibanmu adalah taat kepada peraturan dan ketetapan serta hukum-hukum Allah. Karena itu sudah menjadi perjanjian. Saat kita menjadi pengikut Tuhan, secara rohani kita itu adalah anak-anak Abraham. Anak-anak perjanjian. Dan Allah berjanji dengan Abraham. Dan kita adalah keturunan dari Abraham secara rohani. Amin. Jadi kita harus mengerti kewajiban kita. Hanya jangan menuntut hak terus. Tuhan kok aku tidak mau berkati. Kenapa Tuhan aku kok kurang? Hari ini kok berkatku kurang. Aku kok tidak dapat ini, tidak dapat itu. Kenapa kok gini, kenapa kok terus seperti itu. Engkau menuntut Tuhan. Tapi engkau tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai umat Tuhan. Hiduplah yang benar. Hiduplah kudus. Jangan egois. Jangan mementingkan dirimu sendiri. Pikirkanlah juga saudara-saudaramu yang lain. Pikirkanlah hamba-hamba Tuhan. Pikirkanlah gembalamu. Pikirkanlah gerejamu. Kenapa hanya menuntut? Kalau engkau sudah memenuhi kewajibanmu, Tuhan berikan hakmu sepenuhnya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, buah dari perbedaan adalah ayat 2 dan 3. Tolong dibacakan. Keluaran 33 ayat 2 dan 3. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Yang pertama, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, yang ini semua adalah musuh-musuh Israel. Saudaraku yang dikasih, inilah buah dari perbedaan. Di mana Allah membedakan, inilah buahnya. Tuhan memberikan kemenangan. Menang dari COVID, menang dari krisis ekonomi. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya kadang-kadang gumun sendiri sama diri saya. Oleh kenapa saya kok dikasih Tuhan sedemikian rupa. Saya itu berdagang, saudaraku ya. Selama pandemi ini, saudaraku, tidak pernah untung. Loh ini benar, saudaraku. Nah karena kan keadaan yang sepi, biasanya lebaran, saudaraku, rame wil-wilan. Udah yang wil-wilan pedih, saudaraku. Wah, wil-wilan pernah kena COVID, takut semua. Sing tuku kaos ora ono, saudaraku ya. Tapi saya punya Allah yang dahsyat. Sampai hari ini tidak minus, tapi tetap surplus. Saya tidak ngerti uang dari mana. Padahal setiap hari rugi, nggak bisa, kita nggak bisa apa-apa. Ini keadaan seperti ini, saudaraku. Daripada orang beli pakan, mendingan beli beras. Amin. Dan saya kena imbasnya. Seharusnya saya habis, karena 1 tahun lebih. Tapi nggak habis. Malah bertambah. Saya heran, ini uang dari mana? Mungkin orang-orang berpikir saya punya tuyul. Tapi bukan tuyul yang saya punya. Tapi saya punya Allah Israel. 1 tambah 1, kita bisa ngomong 1 tambah 1 orang goblok pun tahu. 2. Betul? Tapi bagi Allah Israel yang tidak mustahil, 1 tambah 1 bisa menjadi 1000. Amin? Saya tidak habis pikir kenapa. Saya pernah 1 kali mencoba set stok barang-barang. Sebelum hari raya Idul Fitri, saya stok barang-barang. Jumlahnya, tidak usah kita sebut nominalnya, mungkin 100 juta lah gitu lah.
Seharusnya nanti saya kembali 100 juta. Kenapa bisa kembali 250 juta? Harusnya saya mendapat 100 juta. Kenapa bisa menjadi 250 juta? Yang 150 juta itu uangnya sopo. Saya dengan istri saya geleng-geleng kepala. Tuhan luar biasa. Wah, ini mesti rugi, wah mesti cilaka. Enggak ada celaka. Karena Tuhan di dalam kita, enggak ada celaka. Gereja ini kena dampak kris enggak kan? Gereja ini tetap luar biasa, dahsyat. Mau ada corona 100 tahun ya tetap sama aja. Berkat Tuhan mengalir dan melimpah. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Dia Allah yang penuh mujizat dan keajaiban. Dia memberi kemenangan, mengalahkan kemiskinan, mengalahkan kerugian. Dan dia memberikan kita keuntungan yang luar biasa. Lalu saudaraku, ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kita dibawa kepada segala kelimpahan, perbedaan, buah perbedaan itu membawa kita kepada segala kelimpahan. Tidak kekurangan apapun di dalam Yesus, tapi berkelimpahan dalam segala perkara. Camkan baik-baik. Masukkan dalam hatimu. Tidak ada kekurangan dalam Tuhan, tapi berkelimpahan dalam segala hal. Sebab Tuhan yang memberikan kelimpahan itu bagi saudara. Amin. Jadi kalau kita mau mendapat perbedaan dari orang-orang yang lain. Yang pertama tadi Anda harus, apa saudaraku? Dikenal Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa kita dibedakan? Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janji dan sumpahnya kepada orang-orang yang percaya. Dan buah dari perbedaan adalah kemenangan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Jawaban hidup hanya Engkau Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami Bapa. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Sungguh yang tak pernah kulihat Bapa, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Yes Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi kehidupan kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang kami alami, namun kami yakin Tuhan, namun ku yakin
sediakan yang terbaik. Sungguh kami percaya Tuhan. Ya, datang darimu, Yesusnya ku percaya. mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan dengan percaya. Semua mungkin bagimu. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Sungguh Tuhan yang tak pernah kulihat, yang ku pikirkan. Dan tak pernah kupikirkan, Sungguh itulah yang kau sediakan bagiku. yang kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Bagiku semua mungkin bagimu, Percaya, hanya Tuhanlah jawaban hidupmu. hanya Engkaulah jawaban hidupku. Sungguh Bapa yang tak pernah kulihat. Yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, Itu yang kau sediakan. itu yang kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita katakan, yang tak mungkin bagiku. Dan kami kembalikan. Semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang pernah Yang tak pernah kupikirkan, yang kau sediakan. yang kau sediakan bagiku. Mari sekali lagi, yang tak mungkin. Dan saya mengundang Bapak Edi Sutopo tampil ke depan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Pada sore ini Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kami Tuhan, dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau setia pada sumpah perjanjian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan Engkau membuat kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan. Engkau membedakan kami dengan umat yang lain Tuhan, sehingga sampai saat ini kami boleh ada semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah Engkau ajar setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan, untuk kami boleh dibedakan Tuhan. Ajar Tuhan, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan, sehingga Engkau juga mengenal kami semua umat-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan ajar kami untuk setia Tuhan, mengiring Engkau Tuhan, setia mempercayai setiap janji-Mu Tuhan. Walaupun kadang itu mustahil, tetapi kami percaya Engkau Allah yang tidak ada mustahil. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, perlindungan-Mu atas kami semua Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan. Biarlah firman itu boleh menguatkan kami Tuhan, membangun iman kembali kami Tuhan, untuk kami lebih mencari Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Pak Joko Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, biarlah Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati juga keluarganya Tuhan. Dan juga Engkau memberkati setiap kami yang pada sore hari ini sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Jikalau sebentar kami hendak memberi persembahan Tuhan, biarlah Engkau yang kuduskan, Engkau yang layakan Tuhan, sehingga persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang akan Tuhan menarik persembahan buat kami, Engkau kuduskan, Engkau layakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku,